Firman Tuhan hari ke-154, 3 Juni tahun 2025, Kitab Miha pasal 7 ayat 18, Prikop, doa mohon belas kasihan bagi Israel. Hari yang ke-154, tanggal 3 Juni 2025, diambil dari kitab Mika pasal 7 ayat 18 dengan perikop adalah doa mohon belas kasihan bagi Israel. Sebagai nats adalah sebagai berikut. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenaan kepada kasih setia. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan demikian: tak ada Allah seperti engkau, ya Tuhan, yang mengampuni dosa umat pilihanmu yang tersisa. Tidak untuk selamanya engkau marah, sebaliknya engkau senang menunjukkan cintamu yang tak terbatas itu. Dalam bahasa Batak Toba Siganupari didok songonon, dang adong debata nasongon ho ale jahuba namane sa dosa ni bangsom na tading mangoloy i dang rodi saliling-liling na ho tarimas alay ipatuduhon hodo holong niroam nama nutong. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Kita mencoba melihat firman Tuhan selama bulan Juni yang baru dimulai dari tanggal 1, yaitu adanya transformasi spiritual menjadi hidup baru dan sekaligus menjadi saluran berkat kepada orang lain. Jadi transformasi spiritual dari hidup lama menjadi hidup baru dan kemudian sekaligus berguna sebagai saluran berkat. Itulah firman Tuhan selama bulan Juni. Hal ini dijabarkan di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Itulah firman Tuhan selama bulan Juni. Ciptaan baru di dalam Yesus Kristus, dan yang lama sudah berlalu, sehingga terjadi transformasi spiritual dari hidup lama menjadi hidup baru bersama Yesus, dan sekaligus berguna sebagai saluran berkat. Sekarang kita masuk dalam perikop hari ini atau ayat hari ini, yaitu dalam Mika pasal 7 ayat 18, belas kasihan Allah kepada bangsa Israel. Apa latar belakang dalam hal
seperti tadi dinyatakan dalam Mika, siapakah Allah seperti engkau? Kebesaran, kemuliaan, dan kebijakan dan pengetahuan Allah sendiri. Tidak ada yang bisa menyaingi Allah. Bahkan ilah-ilah lain pun harus menyembah Dia. Apa latar belakang yang bisa dilihat dalam ayat ini? Ayat ini berbicara tentang sifat Allah yang penuh kasih dan kemurahan. Jadi adanya sifat Allah yang penuh kasih dan kemurahannya. Kalau kita baca dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 8 dikatakan, Allah itu kasih. Barang siapa tidak memiliki kasih, maka tidak mengenal Allah. Jadi yang mengenal Allah adalah orang yang memiliki kasih. Kalau tidak memiliki kasih, itu tidak mengenal Allah. Itulah yang dikatakan bahwa berbicara tentang sifat Allah dan karakter Allah yang penuh kasih. Dalam konteks ini, Allah digambarkan sebagai sosok yang tidak hanya menghakimi, tetapi juga menunjukkan kasih sayang dan pengampunan kepada umatnya. Jadi Allah tidak hanya sebagai hakim ya untuk menghukum manusia, tapi juga Dia adalah berfungsi menunjukkan kasih, penuh dengan kasih dan adanya pengampunan. Maka dalam kitab Yehezkiel pasal 33 ayat 11 dikatakan, Allah tidak senang kematian orang fasik, tetapi pertobatannya dari perlakuan yang jahat supaya dia hidup kekal. Jadi Allah tidak senang kematian orang fasik, tetapi pertobatannya supaya dia menjadi hidup kekal. Itulah latar belakang daripada ayat ini, bahwa Allah tidak senang kematian orang fasik. Sehingga Allah memberikan kasih yang tidak terbatas kepada orang-orang tertentu, tapi kepada semua orang ciptaannya, dan kemurahannya yang setia mengampuni setiap orang yang telah menjalani pertobatan. Itulah Allah itu sangat penuh kasih. Latar belakang ayat ini bahwa Dia penuh kasih dan penuh pengampunan. Kemudian apa kiblat penegasan dari Mika pada ayat ini? Mika mengatakan bahwa Allah adalah Tuhan yang penuh belas kasihan, selalu ingin memulihkan hubungan dengan umatnya meskipun mereka telah berbuat dosa. Jadi walaupun kita berbuat dosa, banyak hal-hal bertentangan dengan kehendak Tuhan, tapi Allah tetap setia untuk mengampuni kita dan berbelas kasihan. Itulah yang disampaikan oleh Mika. Artinya Allah tidak tetap marah kepada kita, tetapi Dia sangat mau mengampuni orang yang bertobat kepadanya.
Nah, kemudian dalam Yehezkiel pasal 33 ayat 11 dikatakan, Allah berfirman, Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya, supaya ia tetap hidup. Maka dikatakan, bertobatlah, bertobatlah, hai bangsa Israel. Mengapa kamu mau mati? Ini pertanyaan daripada Allah. Padahal dengan pertobatan kita sudah diampuni. Itulah yang dimaksud. Latar belakang daripada ayat ini, adanya begitu besar kasih Allah pada dunia ini, maka ia mengirimkan anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes pasal 14 ya. Pasal 3 ayat 16. Yohanes pasal 3 ayat 16. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sekarang kita masuk dalam tujuan Mika. Apa tujuan Mika? Bahwa menggambarkan Allah itu sangat-sangat besar dan tidak ada saingannya, baik kemurahan dan kebijakan, dan dia penuh kasih dan pengampuni. Apa tujuannya Mika menyampaikan hal tersebut? Ya. Tujuannya adalah adanya penekanan akan kondisi yang dialami oleh umat Allah di tengah-tengah tantangan dan kesulitan. Jadi adanya penekanan pada kondisi yang dialami oleh umat Allah. Jadi ada penekanan dalam kondisi yang dialami oleh umat Allah ya, di tengah-tengah tantangan dan kesulitan. Jadi dalam mengalami kesulitan dan tantangan ada penekanan. Ada penekanan. Nah, maka ya, ini mengungkapkan bahwa meskipun dalam situasi yang sulit ya, ada harapan pemulihan dan kehadiran Tuhan membawa perubahan. Jadi di tengah-tengah kesulitan yang menekan kita, penindasan, tapi ada harapan bahwa Allah selalu siap hadir dalam hidup kita. Dalam situasi sesulit apapun dalam hidup kita, Tuhan berdaulat hadir untuk memulihkan kita dari tekanan-tekanan, tantangan-tantangan, dan kesulitan yang kita alami. Apa kuncinya? Kuncinya adalah kita mau bertobat. Hanya satu kuncinya. Segala tantangan yang kita hadapi, kesulitan yang menimpa kita di tengah-tengah zaman modern hal ini, seolah-olah kita tertekan. Tapi kuncinya adalah kita mau bertobat. Dan Allah pasti hadir dalam hidup kita untuk memulihkan kondisi atau situasi yang kita alami. Itulah tujuan daripada Mika dalam penulisan ini. Artinya Allah tetap setia hadir dalam hidup kita asal kita mau bertobat. Sesulit apapun tantangan yang kita hadapi, semua itu bisa terselesaikan. Itulah tujuan daripada perikop ini. Nah, kemudian apa pesan moral
yang perlu kita pegang dalam Mika pasal 7 ayat 13 ini. Sebagai pesan moralnya adalah Tuhan penuh kasih dan siap mengampuni dosa-dosa umatnya. Jadi ada pesan moral bahwa Tuhan itu penuh kasih dan mau mengampuni kesalahan umatnya. Tidak selamanya Allah itu murka atau marah pada kita. Tapi ada saatnya Allah sangat menaruh belas kasihan kepada kita dan terutama umat pilihannya yang sudah dibimbing selama 40 tahun dari Mesir ke tanah Kanaan. Dan kita pun perjalanan hidup kita seperti saya sejak tahun 53 dilahirkan sampai pada tahun 2025 ini selama 72 tahun lebih kurang. Tuhan selalu hadir dalam hidup kita. Pengalaman yang kita alami itu merupakan suatu membuat kita termotivasi dalam menjalani akhir-akhir hidup kita. Dengan pengalaman selama 70 tahun itu cukup banyak bergaul dan bersahabat dengan Tuhan. Jadi tadi bilang pesan moralnya adalah Tuhan penuh kasih dan siap mengampuni dosa-dosa umatnya. Dengan syarat, tentu kalau Tuhan penuh kasih dan siap mengampuni, ada syarat yang harus kita tempuh. Kita juga harus mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Dan tidak ada istilah dalam orang Batak Toba dikatakan mardomu di tanorara petaho. Artinya biarlah kita bertemu di tanah merah setelah mati. Tidak mau berdamai di dunia. Ini sangat-sangat bertentangan dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan sebelum matahari terbenam semua kesalahan sudah diampuni. Jadi tadi syaratnya adalah kita juga harus mengampuni. Jadi Tuhan penuh kasih dan siap mengampuni dosa-dosa umatnya dengan syarat kita pun siap mengampuni dosa-dosa daripada saudara kita. Terus apa risikonya? Kalau kita hanya minta ampun kepada Tuhan dan tidak mengampuni orang-orang yang berdosa kepada kita. Ini kalau kita lihat ya dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 15. Apa yang dikatakan dalam ayat ini? Orang yang membenci saudaranya adalah pembunuh. Jadi orang yang membenci saudaranya, ya, dia adalah seorang pembunuh. Jadi pembunuh itu dalam arti spiritual bukan hanya membunuh dengan kayu, pisau, senjata, atau alat-alat tumpul lainnya. Tapi pembunuh itu secara spiritual adalah apabila kita membenci saudara-saudara kita. Kita dicap sebagai pembunuh. Jadi jelas. Makanya syaratnya tadi adalah Allah mau mengampuni kita kalau kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Ini sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam doa Bapa kami. Apa dikatakan? Ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi
kita lebih dulu mengampuni orang, baru kita minta ampun kepada Tuhan. Jangan kita minta ampun kepada Tuhan dan kepada orang kita tidak minta ampun, percuma. Nah, jadi walaupun kita rajin beribadah, rajin berbuat baik kepada sesama semua teman-teman, tapi begitu kita ada persoalan tidak bisa mengampuni seseorang, itu semua sia-sia. Percuma kita berikan persembahan di gereja, berdoa bersama-sama, percuma kalau kita masih tidak berdamai dengan saudara kita atau membenci saudara kita. Lebih baik kita tidak usah ke gereja, di rumah saja, kalau kita tetap membenci saudara kita. Tapi begitu kita sudah mengampuni semua orang, baru kita sadarlah berangkat ke gereja. Jadi tidak ada artinya kita berangkat ke gereja kalau kita tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kalau kita hanya membenci. Dan ini juga dikuatkan ya di dalam Matius pasal 6 ayat 14 sampai 15. Yesus mengajarkan bahwa jika kita tidak mengampuni orang lain, Bapa kita di sorga pun tidak akan mengampuni kita. Ini sangat-sangat tegas dikatakan oleh Yesus. Ya. Nah, kalau kita lihat dalam ayat 14 dikatakan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Ayat 14 jelas. Jika kau mengampuni orang yang bersalah kepada Bapamu yang di sorga juga mengampuni. Ayat yang ke-15 dikatakan, tetapi kata Yesus, jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ini tegas kata-kata daripada Yesus. Disinilah dalam topik kita pada bulan Juni dikatakan transformasi spiritual, hidup lama menjadi hidup baru bersama dengan Yesus dan sekaligus menjadi saluran berkat. Tapi itu tidak akan tercipta apabila kita masih dendam atau membenci orang lain, siapapun yang kita benci. Dan ini bisa berlaku apabila kita sudah bisa mengampuni orang lain. Inilah. Jadi ya mohon maaf ya, kita rajin ke gereja, membawa persembahan banyak-banyak ya, tetapi kita tidak mengampuni orang lain, percuma, nggak ada artinya kita pergi ke gereja. Nah, maka ya dalam Mazmur 50 ayat 23 dikatakan ya, mengucap syukur sebagai korban persembahan Allah sangat menghormatinya. Dan barang siapa yang jujur jalannya, keselamatan dari Allah akan diberikan. Jadi mengucap syukur itu berterima kasih ya. Kalau dalam istilah orang Batak adalah mandok mauliate. Terima kasih kita masih hidup. Bersyukur. Itu lebih penting daripada korban bakaran. Lebih penting. Jadi kalau kita mengucap syukur, Allah sangat menghormati kita. Kita bisa mengucap syukur apabila kita sudah bisa berdamai dengan semua orang. Kalau masih ada orang yang benci sama kita dan kita pun benci sama dia, kita sulit mengucap syukur kepada Tuhan. Itulah perikop hari ini. Sebagai pesan moralnya adalah bahwa Tuhan penuh kasih dan bisa mengampuni
dengan syarat kita mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita, tidak pendendam dan tidak membenci, supaya kita tidak dicap sebagai seorang pembunuh. Itulah pesan moral. Sekarang, apa implementasi atau penerapan daripada ayat ini? Kita mau lihat implementasinya, ya, bahwa ayat ini menggambarkan tentang kemurahan dan pengampunan Tuhan yang tidak, ya, memperlakukan kita sesuai dengan dosa-dosa kita, tetapi justru menunjukkan kasih-Nya yang luar biasa. Jadi dengan menunjukkan kasih yang luar biasa, tidak memperlakukan kita sesuai dengan dosa-dosa kita. Itulah kasih Allah. Artinya Allah siap menerima keberadaan kita, terutama dalam pertobatan kita. Yesus mengatakan, "Saya datang ke dunia bukan untuk orang yang benar, tetapi untuk orang yang berdosa." Disinonimkan, dokter bukan mengobati orang yang sehat, tetapi mengobati orang yang sakit. Demikian juga lah kedatangan Yesus. Jadi apabila kita berbeban berat dan sulit untuk dipecahkan, datanglah kepada Yesus. Allah penuh kasih sayang. Ada seorang penafsir ahli Alkitab yang bernama C.S. Lewis, ya. Apa penjelasan beliau? Beliau menjelaskan bahwa pengertian akan kemurahan Tuhan mendorong kita untuk bersikap rendah hati dan sadar akan perlunya memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Jadi dengan kemurahan Tuhan itu, kita harus sadar dan tahu diri, dan kita harus rendah hati dan menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan. Siapa C.S. Lewis? Dia adalah seorang ateis yang bertobat, ya, dan dia hidup lahir pada tanggal 29 November tahun 1898 dan wafat tanggal 22 November tahun 1963. Dia adalah seorang penulis, teolog, ya, dan pakar sastra Britania Raya. Dilakukan dalam sebuah keluarga, ya. Dilahirkan dia sebagai Protestan di Belfast, ya. Meskipun sebagian besar hidupnya ada di Inggris. Jadi dia itu adalah seorang ateis yang tidak percaya tadinya kepada Yesus. Coba kalau kita lihat dialog-dialog yang disampaikan, wah, bukan main. Seperti pertanyaan yang pernah dilontarkan seperti ini. Mengapa Tuhan Anda menciptakan alam semesta yang begitu kejam? Katanya. Kita tidak tahu kenapa dikatakan kejam. Ya mungkin kalau ada memang banjir, ada gunung meletus, mengorbankan manusia, seolah-olah alam itu diciptakan kejam. Kemudian, mengapa Tuhan Anda mengizinkan seorang bayi meninggal? Jadi seorang baru lahir bayi meninggal. Kok Tuhan mengizinkan? Nah, inilah pertanyaan dia. Kemudian dikatakan, mengapa Tuhan Anda mengizinkan hewan yang tidak berdaya menderita sakit? Hewan, itu kan ciptaan. Jadi seolah-olah maunya dia semua ciptaan itu adalah mulus, baik,
sehat walafiat. Itu kira-kira maksudnya. Ya, dia seorang ateis. Nah, kemudian dikatakan, jika Tuhan Anda itu baik dan maha kuasa, ya, mengapa begitu banyak dari makhluk ciptaannya yang tidak gembira? Bukankah Ia Maha Pengasih? Nah, kemudian, mengapa manusia selalu terlibat dalam perang dan saling membunuh? Wah, inilah pendapat-pendapat ini. Sebelum dia masuk percaya kepada Yesus Kristus, dia seorang ateis. Kemudian ada seorang yang salah satu teman dia adalah J.R.R. Tolkien, yang penulis trilogi Lord of the Ring. Artinya Tuhan seperti lingkaran mengelilingi keseluruhan. Ya. Ia sangat hormat, ya, dan Lewis sebagai lawannya dalam berdebat. Dan Lewis hanya pada pemikiran rasionalisme dan materialisme. Itu yang dia katakan. Ya, maka dengan ayat hari ini, ya, bahwa Tuhan penuh kasih dan juga penuh pengampunan, maka Lewis pun bertobat dan dia menjadi pengikut Kristus. Maka dia mengatakan di sini bahwa menjelaskan bahwa pengertian akan kemurahan Tuhan mendorong kita untuk bersikap rendah hati. Ini yang disampaikan dia setelah dia bertobat. Dan sadar akan perlunya memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Jadi kita harus sadar, katanya, sebagai manusia yang sering jatuh dalam dosa. Nah, kita seharusnya mengikuti teladan dan bersedia mengampuni sesama kita. Kalau kita lihat dalam Kolose pasal 3 ayat 13 dikatakan, kita saling mengampuni sebagaimana Tuhan telah mengampuni kita. Nah, inilah akhir daripada yang disampaikan oleh Lewis. Tadinya dia seorang ateis, tidak mengenal Tuhan, dan dia hanya menyatakan rasionalisme dan materialisme. Tidak melihat di balik rencana daripada Tuhan Allah, kemurahan, kebijakan, dan pengetahuan ada pada Tuhan. Maka segala sesuatunya datang dari Tuhan, berasal dari Tuhan, dan kembali kepada Tuhan. Nah, maka dikatakan oleh J.R.R. Tolkien tadi adalah the Lord, dikatakan the Lord is the ring, Lord of the ring. Tuhan adalah sebagai lingkaran, ya, yang berputar dan memang tidak ada ujungnya. Dia adalah sebagai lingkaran, bukan lingkaran setan, ya, tapi lingkaran Tuhan sendiri, penguasa bumi dan langit, segala yang diciptakan. Itulah firman Tuhan pada hari ini, bahwa kita tetap fokus bahwa seperti implementasi daripada perikop ini adalah menggambarkan tentang kemurahan dan pengampunan Tuhan yang tidak memperlakukan kita sesuai dengan dosa-dosa kita. Jadi Tuhan menghendaki pertobatan, bukan kematian. Itulah karakter Allah sebagai kasih. Tidak menginginkan kematian kita dalam dosa, tapi ingin pertobatan
supaya ia hidup kekal dan abadi. Itulah firman Tuhan pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk menjalani hidup kita sehari-hari. Amin. Tuhan memberkati.